Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Semua karena kasih karunia-Mu. Oleh karena kasih karunia-Mu kami ada sebagaimana ada. Kami masih bisa bernapas, kami hidup karena Tuhan. Sebagai tanda syukur kami kepada Engkau, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian pada Bapa surga. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, sehingga bunyi firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal yang ke-14. Markus pasal 14 ayat yang ke-53 sampai ayat 65. Markus pasal 14 ayat 53 sampai ayat 65. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam, kepala tua-tua ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana Petrus duduk di antara pengawal sambil berdiam dekat api. Imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan saksian palsu terhadap Yesus, tapi kesaksian tidak sesuai dengan yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang itu berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya pada Yesus, katanya, tidakkah engkau merijau atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepada Yesus sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak Allah dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang menudai Yesus dan menutup mukanya dan meninjunya sambil kata kepada Yesus, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul Yesus. Suatu firman Allah yang luar biasa. Di situ kita lihat bagaimana perkataan firman ini yang menjadi kenyataan. Sebagaimana ayat yang kedua, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa, duduk di sebelah kanan dalam kemuliaan. Yesus atau anak manusia duduk di tangan Allah kapan? Ketika dia bangkit dari kematian, dia duduk sebelah kanan Allah yang maha kuasa, menaikkan doa dan satu ketika dia bangkit, Maranatha, dan dia datang di awan-awan di langit menjemput gerejanya yang siap sedia untuk menyongsong dia di awan-awan. Maka kita sebagai gereja mempersiapkan pakaian kita untuk bertemu dia satu ketika. Maranatha. Dan kita berkata, suara nafil itu bunyi.
Orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, diubah. Orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, tapi yang hidup akan diubah. Biar kita mempersiapkan pakai hidup kita. Jangan sampai suara napi bunyi, kita tidak diubah dan tubuh kemuliaan. Kenapa? Karena sudah bermain-main. Pintu hiduplah dan kemuliaan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam kesucian. Supaya kita satu ketika diangkat oleh Tuhan dan bertemu Tuhan di awal-awal yang menyebut gerejanya yang sudah siap sedia. Amin. Sebagai kami negara yang bijaksana. Amin. Mari sama-sama pulihkan kepala, pejamkan mata sejenak. Terima kasih buat firman, menceraikan pindah hati kami, memberikan besok pagi dan tubuh yang sehat dengan kita berangsur apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada Meri, pada Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga. Dari saya kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan katakan, yang cinta Dia katakan, amin. Tuhan memberkati.